Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak. Ya, di sini saya selaku moderator akan membantu jalannya debat pada hari ini dengan topik aktualisasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Kita akan melihat apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar bisa ditetapkan dalam bidang ekonomi, dan kita akan melihat juga apakah nilai-nilai Pancasila benar bisa diterapkan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Debat ini akan diikuti oleh tim, yaitu terdiri dari tim pro dan tim kontra, yaitu Kak Niken, Kak Ayu, dan Kak Intan. Sedangkan tim kontra ada Kak Lita, Kak Reva, dan Kak Sera. Dalam debat ini ada beberapa aturan yang wajib diikuti dan dipatuhi oleh para tim. Yang pertama yaitu setiap tim mendapatkan waktu 2 menit untuk menyampaikan argumen awal. Kemudian yang kedua, waktu 2 menit untuk tanggapan atau sanggahan. Yang ketiga, tidak boleh memotong pembicaraan tim lain. Kemudian yang keempat, bahasa harus sopan dan fokus pada topik. Dan yang terakhir, jika ada pelanggaran, saya akan memberikan peringatan. Bagi semua peserta diharapkan untuk mematuhi aturan debat yang sudah ditentukan. Baik, untuk memulai debat hari ini, saya persilahkan tim pro untuk menyampaikan argumen pembuka. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Saya sebagai pembicara pertama tim pro sangat setuju dengan aktualisasi Pancasila dalam perekonomian di Indonesia. Karena menurut saya nilai-nilai yang terdapat dalam sila Pancasila itu sangat relevan sekali terhadap perekonomian Indonesia. Seperti nilai kesejahteraan sosial, artinya pemerataan perekonomian itu harus merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena pada faktanya 60% perekonomian di Indonesia itu ditopang oleh usaha-usaha kecil, di mana usaha-usaha tersebut menyerap 97% tenaga kerja. Jadi, kalau kita tidak memakai nilai Pancasila, maka usaha kecil tersebut akan kalah saing dengan perusahaan besar. Yang kedua, yaitu pada pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana menjelaskan bahwa perekonomian harus dibangun atas kekeluargaan, contohnya lewat koperasi. Ini jelas nilai Pancasila sangat diterapkan dalam perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila itu membuat arah perekonomian Indonesia itu lebih manusiawi. Karena Pancasila bukan hanya teori kosong, tetapi juga pedoman nyata untuk membuat perekonomian Indonesia lebih adil lagi. Jadi argumen saya di sini, ekonomi Pancasila adalah solusi terbaik untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan merata di Indonesia dibandingkan sistem ekonomi lainnya. Dan saya sebagai tim pro juga menyatakan dengan tegas bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi Indonesia itu sangat relevan dan keharusan fundamental untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan yang adil dan merata. Jadi, menurut saya sebagai tim pro, saya dengan tegas menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila sangat relevan sekali dengan aktualisasinya dalam perekonomian di Indonesia. Bagaimana sih cara menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Menurut saya mungkin dengan menjadikan kurikulum ekonomi Pancasila di tingkat pendidikan.
Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada pembicara satu tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara satu dari tim kontra untuk menyampaikan tanggapan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Rifki. Terima kasih juga kepada Kaniken izin menanggapi. Saya dari tim kontra berpendapat bahwa Pancasila saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia. Memang benar usaha kecil banyak jumlahnya, tetapi kenyataannya mereka masih kesulitan modal, sulit masuk pasar besar, dan masih kalah bersaing dengan perusahaan besar, terutama perusahaan luar negeri. Ini menunjukkan bahwa meski kita memakai Pancasila sebagai dasar, kondisi ekonomi tetap saja banyak masalah teknis. Contohnya, harga kebutuhan naik, pengangguran masih ada, dan lapangan kerja belum merata. Itu semua tidak bisa diselesaikan hanya dengan nilai moral dari Pancasila. Yang dibutuhkan adalah aturan yang jelas, seperti kebijakan harga, pajak bantuan modal, dan perlindungan pasar. Jadi, bagi kami, Pancasila baik, tapi tidak cukup kuat untuk mengatur ekonomi tanpa dukungan sistem yang rinci. Terima kasih. Terima kasih, Kak Sera. Izin menanggapi. Sebagai pembicara kedua tim pro, saya ingin menegaskan bahwa nilai Pancasila justru menjadi fondasi yang membuat kebijakan ekonomi tidak seimbang. Pertama, ekonomi yang hanya mengejar keuntungan tanpa nilai moral dapat membuat ketimpangan makin besar. Tetapi dengan Pancasila, terutama sila kelima, pemerintah didorong untuk memberi bantuan modal kepada usaha kecil, pelatihan usaha, dan pasar digital. Dan itu benar terjadi. Contohnya, pemerintah memberikan berbagai program bantuan usaha kecil seperti bantuan modal langsung, pelatihan digital, dan program kredit dengan bunga rendah. Ini bukti bahwa Pancasila mendorong ekonomi yang berpihak pada rakyat. Kedua, nilai gotong royong juga muncul dalam ekonomi. Saat pandemi, banyak usaha kecil dibantu oleh komunitas masyarakat. Itu semua berasal dari nilai Pancasila. Jadi, Pancasila tetap penting sebagai penentu arah kebijakan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih Ayu izin menanggapi. Memang benar ada program bantuan, tetapi kenyataan di lapangan sering tidak sesuai harapan. Banyak usaha kecil yang tidak dapat menerima bantuan. Memang ada, tetapi jumlahnya sangat kecil sehingga tidak cukup untuk berkembang. Ini menunjukkan bahwa Pancasila belum efektif. Selain itu, di era perdagangan online, muncul masalah seperti perang harga, penipuan, dan perusahaan besar yang menguasai pasar. Nilai Pancasila tidak bisa menghentikan masalah ini karena yang dibutuhkan adalah hukum tegas dan pengawasan ketat, bukan hanya nilai persatuan atau gotong royong. Jadi kenyataannya menunjukkan bahwa masalah ekonomi lebih membutuhkan strategi teknis dibandingkan nilai dasar. Terima kasih. Terima kasih, Reva. Saya sebagai pembicara tiga tim pro ingin memberikan pandangan penutup. Kami tidak mengatakan bahwa Pancasila menyelesaikan semua masalah ekonomi secara teknis. Tetapi tanpa Pancasila, kebijakan ekonomi bisa bebas tanpa arah dan bisa merugikan rakyat kecil. Pancasila memastikan ekonomi harus adil, tidak boleh ada yang dimonopoli. Semua warga punya kesempatan yang sama, dan kebijakan harus berpihak pada kesejahteraan rakyat. Ini bukan hal kecil. Buktinya, usaha kecil terbantu, koperasi berkembang, dan pemerintah selalu menekankan pemerataan ekonomi. Semua itu berlandaskan nilai Pancasila. Jadi Pancasila bukan sekadar teori, tetapi dasar moral yang membantu ekonomi berjalan untuk semua orang, bukan hanya untuk yang kuat. Terima kasih.
Baik, terima kasih Intan izin menanggapi. Sebagai pembicara terakhir tim kontra, saya ingin menutup dengan garis besar bahwa kita tidak menolak Pancasila, tetapi menolak anggapan bahwa penerapan Pancasila dalam ekonomi saat ini sudah cukup dan efektif. Karena pada faktanya ketimpangan masih besar, masyarakat miskin masih banyak, usaha kecil masih kalah bersaing, dan harga kebutuhan masih naik. Ini berarti nilai Pancasila belum mampu menjawab masalah ekonomi yang nyata. Kami setuju Pancasila itu penting sebagai dasar negara, tetapi untuk ekonomi kita membutuhkan aturan teknis, bukan hanya nilai moral. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi setiap tim akan mengajukan satu pertanyaan yang langsung dijawab oleh pihak lawannya. Pertanyaan yang pertama yaitu dari tim pro oleh Kaniken. Silakan. Baiklah, terima kasih. Izin bertanya kepada tim kontra. Tadi kan tim kontra mengatakan bahwa Pancasila tidak cukup hanya untuk mengatur ekonomi, tetapi faktanya semua kebijakan ekonomi Indonesia tetap memakai Pancasila dan dalam pasal 33 sebagai dasar hukum yang mengikat. Nah, menurut pendapat tim kontra, apakah kalau jika Pancasila tidak dijadikan sebagai acuannya, apakah perekonomian di Indonesia itu jauh lebih baik atau malah makin buruk? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami dari tim kontra tidak pernah mengatakan ingin mengganti dasar negara. Itu tidak relevan dan tidak perlu dibesar-besarkan. Masalahnya bukan pada Pancasila, tetapi pada ketergantungan berlebihan terhadap nilai moral yang sifatnya umum. Ekonomi adalah persoalan teknis, bukan hanya soal keadilan dan gotong royong. Contohnya, UMKM masih banyak yang tidak dapat modal. Harga kebutuhan terus naik. Perusahaan besar menguasai pasar digital. Ini semua tidak bisa diselesaikan hanya dengan nilai sila kelima, tetapi membutuhkan pengawasan ketat, kebijakan ekonomi yang rinci dan realistis. Jadi, kami tidak mengganti dasar negara. Kami hanya menegaskan bahwa nilai moral tidak bisa menggantikan teknis ekonomi. Baik, sekarang giliran tim kontra untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Untuk tim pro selalu mengatakan bahwa ekonomi Indonesia sudah memakai nilai Pancasila, terutama sila kelima. Jika benar begitu, mengapa ketimpangan ekonomi masih tinggi, kemiskinan masih ada, UMKM masih kalah dari perusahaan besar? Kalau penerapan nilai Pancasila sudah dianggap solusi, mengapa fakta di lapangan tidak berubah? Atau sebenarnya nilai Pancasila hanya bagus di teori tapi tidak bekerja dalam praktik? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru yang harus dipahami adalah tanpa Pancasila, ketimpangan bisa jauh lebih parah. Nilai Pancasila bukan sulap yang bisa menyelesaikan kemiskinan dalam sehari. Tetapi nilai-nilai itulah yang mendorong pemerintah membuat program bansos untuk rakyat miskin, kredit UMKM berbunga rendah, pelatihan digital, koperasi sebagai penyangga ekonomi rakyat, perlindungan produk lokal. Semua kebijakan itu lahir dari nilai Pancasila, bukan dari sistem kapitalitas yang hanya menguntungkan yang kuat. Kalau pelaksanaannya belum sempurna, itu bukan salah Pancasila. Yang salah adalah oknum birokrasi lambat dan pengawasan kurang tegas. Jadi, Pancasila bukan teori kosong. Pancasila adalah kompas moral yang menjaga akar ekonomi Indonesia tidak melenceng hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Terima kasih. Dapat saya simpulkan bahwa kedua tim sama-sama membawa poin yang kuat, tetapi juga sama-sama menunjukkan celah yang perlu diperbaiki. Tim pro menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar yang wajib dijalankan, dan itu benar, tetapi tetap harus dibuktikan melalui kebijakan yang konsisten, bukan hanya slogan. Dan tim kontra
menyoroti kelemahan penerapannya di lapangan. Itu juga tepat, tetapi kritik saja tidak cukup untuk menawarkan solusi yang lebih tajam dan realistis. Dalam debat hari ini terlihat jelas, Pancasila memang menjadi dasar, tetapi dasar saja tidak pernah cukup tanpa kerja nyata, pengawasan tegas, dan keberanian memperbaiki sistem. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang sudah menyampaikan argumennya dengan tegas. Dalam debat hari ini kita tutup, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.